Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Insya Allah kedua buku ini bisa nambah semangat kalian bersolawat. Kalau mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp, ini nomornya, atau kalian bisa beli di Shopee. Langsung klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih Ikhlas secantik gini, cakep banget ya. Ini belinya di mm.official1. Kalau mau beli, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramnya, atau teman-teman juga bisa WhatsApp ke Instagramnya, ke Instagram, bisa WhatsApp, ataupun teman-teman juga bisa beli di Shopee-nya. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau punya jilbab samaan kayak aku, ini jilbab instan, belakangnya juga panjang teman-teman. Kalian bisa klik linknya di deskripsi box itu ya. BTW ini aku bajunya kayak gini ya, karena ini aku mau nge-gym teman-teman, jadi aku sempetin bikin video dulu biar tetap ada video setiap harinya buat kalian, dan yang ngantri-ngantri tetap kebaca. Nah, kisah kali ini dari Mbak Ainam di Probolinggo, Jawa Timur. Mbak Ainam ini seorang ibu dari 4 anak, suaminya supir truk pengangkut semen teman-teman. Nah, Mbak Ainam ini terlilit pinjol. Dari katanya awalnya cuma 1 pinjol sampai beranak jadi 8 pinjol. Jadi kenapa bisa sampai Mbak Ainam ini terlilit pinjol? Suaminya ini kan tadi aku bilang, suaminya ini supir pengangkut semen, supir truk pengangkut semen. Tapi yang namanya supir truk pengangkut semen, kalau lagi ada muatan aja dapat duitnya, tapi kalau lagi nggak ada muatan katanya nggak dapat duit. Makanya ya mau nggak mau akhirnya pinjam pinjol, karena nggak nutup, buat makan juga nggak nutup teman-teman, nggak ada duitnya, pinjamlah pinjol. Awalnya katanya kebantu dari pinjol, bisa buat makan, bisa buat hari-hari lah pokoknya. Tapi lama-lama kok jadinya kek ya. Lama-lama jadi stres lah, akhirnya mulailah gagal bayar. Aku jadi tahu nih istilah-istilah galbay, japo. Dulu kan aku masih bingung ya, japo apa sih? Japo tuh jatuh tempo, galbay gagal bayar, akhirnya sampai gagal bayar. Dan sejak gagal bayar itu tiap menit HP-nya tuh bunyi, ditagih sana sini, itu benar-benar bikin pusing banget katanya. Dan itu terjadi di aku lupa kasih tahu ya, itu terjadi di 2019. Jadi dari awal tahun 2019 itu tuh benar-benar dari kelilit pinjol, pokoknya susah banget deh teman-teman. Dan sampai akhirnya di akhir tahun 2020 Mbak Ainam nggak sengaja ngeliat video aku, mulailah membaca sholawat. Dari yang tadinya baca sholawat Jibril sampai akhirnya bisa mencapai 1000 sholawat Jibril setiap hari. Kemudian bisa ditambah dengan baca sholawat munjiat 500 kali. Masya Allah, itu tiap hari dibaca. Tapi nggak sampai di situ teman-teman, sama seperti kita ya. Tapi alhamdulillah mbaknya nggak merasa ini sebuah apa ya, gara-gara munjiat, gara-gara sholawat jadi hancur. Enggak, keren banget mbaknya. Mbaknya bisa melihat dengan kacamata iman. Jadi suaminya kena kecelakaan beruntun teman-teman. Tuh, padahal orang banyak yang bakalan mikir, loh aku kan udah sholawatan, aku udah benerin sholat, aku udah deketin Allah, kok malah kecelakaan? Utang belum lunas tapi kecelakaan gitu loh. Tapi hatinya tenang ya, Masya Allah banget, walaupun suaminya udah kecelakaan tetap bersolawat, tetap tenang menghadapi ujian demi ujian dari Allah. Belum lagi telepon sana sini, tagihan sana sini dari pinjol. Dan Masya Allah katanya kok lancar banget Mbak Mel katanya. Jadi walaupun ujian itu berdatang bertubi-tubi datang ya, tapi seiring berjalannya ujian itu juga barengan jalannya sama pertolongan Allah gitu. Jadi kayak
kok cepat banget ya selesainya urusan ini, masalah demi masalah ini, Masya Allah. Dan September 2023 mbaknya ngalamin lagi nih, susah makan. Tadinya kan udah lumayan lah, walaupun sambil nyicil utang. Susah makan, gak punya duit buat makan, susah banget. Kemudian tadinya udah niat mau pinjem duit ke saudara, tapi akhirnya ya udah deh, gak usah minjem, jual motor aja, kata suaminya. Kita jual motor kita. Tapi kan jual motor gak gampangnya, itu di September 2023 baru kemarin teman-teman. Tapi terus mbaknya bersalawat, baca munjiat 500 kali, salawat Jibril 1000 kali. Dan Masya Allah, di Oktober 2023, Mbak Ainam tiba-tiba dikasih duit cash 80 juta sama orang tuanya. Itu disuruh dipakai, mau buat makan, buat modal, segala macam. Dan Masya Allah sama mbaknya dipakai buat lunasin utang dan buat hari-hari. Dan Masya Allah, utangnya Mbak Ainam lunas, Alhamdulillah. Teman-teman, panjang ya. 2019 ke 2023. Tapi mulai salawatannya kan 2020, berarti 2020, 2021, 2022, 2023. 3 tahun utangnya lunas. Utang di 2019 gara-gara 1 pinjol sampai 8 pinjol. Akhirnya mengenal salawat di 2020, baca salawat 2023 baru lunas. 3 tahun teman-teman. Makanya kalau ada yang teman-teman, Mbak aku udah baca salawat Mbak 2 harian ini baca salawat, tapi belum ada tanda-tanda. Ya iya baru 2 hari. Lihat deh Mbak Ainam, 3 tahun teman-teman sampai akhirnya lunas utang-utangnya. Kita mesti sabar, jangan kita baru baca sholawat terus kita ngerasa kok kayaknya belum ada pertolongan, gak ada tanda-tanda. Baru 2 hari, dosa kita banyak banget. Selalu ingat, yang menghalangi doa kita terkabul itu dosa. Maka kejar ampunan Allah, perbanyak baca sholawat. Ada yang bilang juga nih, komentar di TikTok, Mbak ada yang bilang katanya, kalau belum kuat baca munjiat sebaiknya jangan. Waduh, kenapa tuh? Sebegitukah munjiat? Teman-teman, emang arti munjiat apa? Pertama kan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Emang artinya apa? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, yang dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari cobaan. Dengan salawat itu Engkau kabulkan hajat kami. Dengan salawat itu Engkau sucikan kami dari segala keburukan. Dengan salawat itu Engkau angkat derajat kami. Dengan salawat itu Engkau sampaikan kami kepada cita-cita kami yang paling sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat munjiat itu isinya doa. Sama kayak kita hari-hari, kita mintanya apa? Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, ampuni kami kan. Ya Allah, kabulkanlah hajat aku. Ya Allah, aku punya utang. Aku pengen anak aku pinter sekolahnya. Aku pengen utang aku lunas. Itu doa kan. Munjiat itu juga doa isinya yang tadi aku sebutin. Kok bisa itu berat? Kalau emang doa itu, salawat munjiat itu berat ya, kalau nggak kuat jangan dibaca. Berarti kita doa juga nggak boleh dong. Berat dong doa. Kita kan hari-hari doa pakai bahasa kita nih, bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan ampunilah aku misalnya. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya Allah, aku pengen banget bisa ini, bisa itu. Gak boleh dong, berat dong. Kan munjiat artinya doa. Jadi teman-teman, udah baca. Gak ada sholawat yang memberatkan, gak ada. Gak ada sholawat yang bikin kita jadi hancur. Gak ada sholawat yang bikin kita jadi banyak utang, gak ada. Teman-teman, ketika kita diuji, berarti kita lagi dibersihin nih dosanya sama Allah. Ya setiap kita diuji kesedihan, kesusahan, kekecewaan, ingat aja, oh Allah lagi ngampunin dosaku nih. Karena setiap ujian kalau kita jalanin, kita ikhlas ngejalaninnya, diampuni dosa kita, diangkat derajat kita. Ya jadi jangan merasa, aduh gara-gara salawat munjiat nih aku jadi begini nih. Enggak, kamu gak baca munjiat pun tetap diuji. Kalau waktunya diuji ya diuji. Kita akan terus diuji loh, sampai kita kembali kepada Allah. Aku jadi ingat dulu ya, mbak siapa gitu ya. Mbaknya ngomongin aku. Aku lupa namanya, maaf ya teman-teman ya, udah lama banget ada di YouTube aku. Mbak, aku kehilangan ijazah aku mbak. Ini butuh banget buat kayak ngurusin data-data gitu kan. Mbaknya honorer gitu kan, pengen diangkat jadi ASN gitu kan. Data-data nggak ada mbak, ijazahku nggak ada mbak. Kalau misalnya sampai hilang nggak ketemu, mama aku nanti marah, aku nggak berani. Aku udah nyari kemana-mana, udah nyari berbulan-bulan teman-teman. Dan aku bilang, ya udah kamu baca munjiat aja coba 500 kali tiap hari. Dan mbaknya mulai baca 500 munjiat
dalam 2 hari itu ketemu ijazahnya. Yang udah diudak-udak nggak ketemu ijazahnya tuh. Sampai segitunya. Kalau memang udah pantas kita dikabulkan, dikabulkan. Kalau memang belum, ya nggak dikabulin dulu, sabar. Doa semua doa tuh pasti terkabul. Allah itu baik. Yang penting kita mesti sadar diri, introspeksi diri. Jangan mentang-mentang baru baca salawat 500, 1000, baru 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, terus kita merasa udah melakukan banyak hal buat Allah. Kita udah merasa banyak berbuat, banyak beribadah, udah merasa banyak pahalanya, sehingga kayaknya kita nuntut Allah cepetan, ya Allah kok belum ada terkabulnya doa, kok malah ujian bertubi-tubi. Jangan teman-teman. Makanya itulah mestinya introspeksi diri. Ingat masa dosa-dosa kita di masa lalu. Ingat kita kemarin sholatnya entar-entar, sholatnya bolong-bolong. Kemarin kita jauh dari Allah. Coba kalian hitung sendiri. Dan pastinya kita nggak bisa menghitung sih ya. Jumlah dosa kita, jumlah saat kita jauh dari Allah dengan jumlah kita dekat dengan Allah, apakah sudah sebanding? Bahkan mungkin jauh banget perbandingannya. Banyak banget yang jauh dari Allahnya. Betul nggak? Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Enam lancar terus rezekinya, dimudahkan terus segala urusannya, amin. Selamat ya Mbak Enam, utangnya udah lunas. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga doa-doa kalian segera diijabah, utang-utang kalian segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.